Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mai Ulum dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Saintek Universitas Semarang, NPM 352211007. Di sini saya akan menyampaikan tentang laporan praktikum uji protein, mata kuliah praktikum IPA terpadu dengan dosen pengampu Yeni Widiawati MPD. Tujuan praktikum uji protein adalah, setelah melakukan kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi kandungan protein dalam suatu sampel. Adapun dasar teori, protein merupakan komponen penting dalam sel hewan maupun tumbuhan. Protein dibentuk oleh tumbuhan melalui proses kimia yang melibatkan CO2, H2O, dan senyawa nitrogen. Hidrolisis protein akan menghasilkan asam-asam amino. Ikatan peptida menggabungkan dua gugus asam amino. Seperti gambar di bawah, yaitu merupakan rumus struktur protein. Ada asam amino 1 dan asam amino 2, lalu bergabung menjadi ikatan peptida protein. Protein berfungsi sebagai katalisator, sebagai pengangkut dan penyimpan molekul lain seperti oksigen, mendukung secara mekanis sistem kekebalan imunitas tubuh, menghasilkan pergerakan tubuh sebagai transmitter gerakan syaraf, dan mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, identifikasi protein dalam suatu sampel dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa uji. Salah satunya yaitu uji Biuret. Reaksi positif uji Biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan antara Cu2+ dari reagen Biuret dengan NH dari ikatan peptida dan O dari air. Semakin panjang ikatan peptida, yaitu banyaknya asam amino yang berikatan, akan memunculkan warna ungu. Sebaliknya, jika semakin pendek, ikatan peptida akan memunculkan warna merah muda. Ikatan peptida menunjukkan sampel tersebut mengandung protein. Berikut gambar dari ikatan peptida, yakni ikatan kompleks berwarna ungu. Strukturnya seperti itu. Lalu, alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum uji protein. Alat yang pertama adalah ukur, beaker glass, gelas ukur, pipet tetes, dan tabung reaksi. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu ada aquades, telur ayam biasa, telur ayam kampung, susu kedelai, susu sapi, urin dan biuret, urin dan biuret A dan B. Di sini merupakan foto-foto dari alat dan bahan yang kami gunakan. Lebih jelasnya seperti gambar tersebut. Di sini ada hal yang menarik, yaitu saat kami menggunakan telur ayam kampung, setelah kami pisahkan antara putih dan kuningnya, satu butir tersebut mengandung ada dua kuning telur. Jadi kami juga tidak menduganya. Mungkin itu merupakan salah satu entah itu gen atau bagaimana. Intinya saat kami membuka telur ayam kampung, ada dua kuning telur di dalamnya. Merupakan sebuah kebetulan ya teman-teman. Lalu untuk prosedur kerjanya, yang pertama, memasukkan 1 mili sampel ke dalam labu ukur, lalu diencerkan 100 kali. Yang kedua, mengambil 5 mili sampel yang telah diencerkan dan memasukkannya ke dalam tabung reaksi. Langkah yang ketiga, mengambil 10 tetes biuret A dan B ke dalam, menambahkan 10 tetes biuret A dan B ke dalam tabung reaksi. Jadi,
Setelah mengambil 5 sampel yang sudah diencerkan, lalu ditambahkan dengan 10 tetes spirit A dan B. Langkah yang keempat, mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi. Langkah yang terakhir, membandingkan hasil yang diperoleh pada semua sampel. Berikut ini merupakan data hasil pengamatan. Kami menggunakan 9 sampel, ada susu kedelai, susu sapi dengan merek Bear Brand, ada putih telur ayam biasa dan kampung, ada kuning telur ayam biasa dan kampung, dan juga ada urin dari masing-masing anggota kelompok. Karena dalam kelompok kami ada 5 orang, seharusnya di sini ada 5 sampel urin. Akan tetapi karena terkendala oleh waktu, kami hanya bisa mengidentifikasi dari 3 urin tersebut saja. Berikut hasil yang kami peroleh untuk perubahan warna-warnanya. Bisa kita lihat bersama-sama. Susu kedelai. Keadaan sampel sebelum dites biuret. Warnanya putih keruh. Lalu setelah ditetes menjadi biru jernih. Dan setelah dites biuret B masih biru jernih. Yang kedua ada susu sapi dengan merek Bear Brand, warnanya itu putih keruh, lebih keruh dari susu kedelai. Setelah dites biuret A berwarna biru keruh, setelah dites biuret B tetap biru keruh. Yang ketiga ada putih telur ayam biasa. Sebelum dites keadaan sampel awal, yakni warna sangat jernih alias putih ya. Lalu keadaan sampel setelah dites biuret A itu menjadi berwarna biru keruh. Setelah ditetes oleh biuret B, warnanya dari biru berubah menjadi ungu. Lalu untuk yang sampel yang keempat, putih telur ayam biasa, putih telur ayam kampung, mohon maaf. Keadaan awal warnanya jernih, lalu keadaan sampel setelah ditetes biuret A itu biru keruh, setelah tes biuret B itu menjadi warnanya ungu jernih. Sampel yang kelima, kuning telur ayam biasa. Keadaan awalnya berwarna krim. Setelah tes biuret A berwarna kuning pucat berubah. Setelah tes biuret B menjadi ungu pucat. Sampel yang keenam, kuning telur ayam kampung. Warna keadaan awal yaitu berwarna krim, lebih berwarna krim daripada sampel kuning telur ayam biasa. Lalu setelah tes biuret A itu berubah menjadi kuning tua. Setelah tes biuret B berubah menjadi kuning ungu pucat. Sampel yang ketujuh ada urin putri, warna jernih, lalu biru kekuningan, dan yang terakhir biru muda, ada endapan menyebar. Urin oca yang ke-8 itu agak keruh, setelah tes biuret A biru kekuningan, dan terakhir biru muda ada endapan menyebar juga. Sampel yang terakhir dari urin Yaya, keadaan sampel awal itu jernih. Setelah itu keadaan sampel setelah tes biuret A itu biru pucat, dan yang terakhir biru ada endapan menyebar juga. Jadi dari 3 urin itu hasil akhirnya adalah biru muda dengan masing-masing ada endapan yang menyebar, endapan putih menyebar di dalam sampel. Mari kita bahas lebih lanjut di pembahasan. Sebelumnya ini merupakan foto-foto dari data hasil pengamatan. Itu merupakan foto sebelum ditetes biuret A dan B. Foto sampel sebelum ditetes biuret A dan B. Lalu ini foto setelah ditetes biuret A, dapat dilihat berubah menjadi biru, ada yang biru, ada yang kuning. Lalu akhir itu setelah ditetes biuret B, ada yang berubah menjadi warna ungu. Selanjutnya yaitu analisis data.
1. Reaksi kimia pada susu sapi beer brand, susu kedelai dan urin. Karena dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketiga sampel yang diuji biuret berubah menjadi warna biru, berarti tidak ada reaksi signifikan yang terjadi antara protein dan CO2+ dengan reagen biuret. Oleh karena itu, untuk reaksi kimianya belum dapat dituliskan karena tidak terjadi reaksi kimia di dalamnya. Gitu. Yang kedua, reaksi kimia pada putih dan kuning telur ayam kampung dan biasa menunjukkan perubahan warna ketika diuji biuret. Pada sampel tersebut, keempat sampel tersebut menunjukkan warna ungu, berarti terindikasi adanya ikatan peptida dalam sampel tersebut. Berarti keempat sampel itu mengandung protein dengan reaksi seperti yang dituliskan, yaitu ada N, jumlah banyaknya C, X, H, Z, N, Z itu berarti mewakili struktur umum dari protein albumin atau telur. Jadi, C, X, H, Z, N, Z itu mewakili struktur umum dari protein albumin telur. Ditambah CO2+, ditambah 2NaOH, dan ditambah H2O. Menjadi N, C, X, H, Z, N, Z kali CO2+ dan OH-. Lalu, berubah warna menjadi ungu atau kompleks ungu. Gitu. Masuk ke dalam pembahasan. Pada praktikum uji protein dengan menggunakan metode uji biuret, sampel yang digunakan adalah susu kedelai, susu sapi, beer brand, putih telur ayam biasa dan kampung, serta kuning telur ayam biasa dan kampung, dan yang terakhir adalah urin dari masing-masing anggota kelompok. Uji biuret merupakan analisis kuantitatif protein yang berdasarkan adanya ikatan peptida maupun sifat-sifat dari asam amino yang dikandungnya. Protein merupakan senyawa yang bersifat amphoter, yaitu senyawa yang tidak konsisten dapat berupa asam atau basa, menurut Winarno tahun 1997. Masuk ke dalam pembahasan. Pada praktikum uji protein dengan menggunakan metode uji biuret, sampel yang digunakan adalah susu kedelai, susu sapi, beer brand, putih telur ayam biasa dan kampung, serta kuning telur ayam biasa dan kampung, dan yang terakhir adalah urin dari masing-masing anggota kelompok. Uji biuret merupakan analisis kuantitatif protein yang berdasarkan adanya ikatan peptida maupun sifat-sifat dari asam amino yang dikandungnya. Protein merupakan senyawa yang bersifat amphoter, yaitu senyawa yang tidak konsisten dapat berupa asam atau basa, menurut Winarno tahun 1997. Dari reagen biuret dengan NH dari ikatan peptida dan O dari air tidak saling bereaksi. Hal ini ditandakan dengan sedikit asam amino yang berikatan atau ikatan peptida. Tandanya adalah kompleks warna biru pada larutan. Seperti itu. Sedangkan pada sampel putih telur ayam kampung dan biasa, kuning ayam kampung dan biasa menunjukkan perubahan warna ungu setelah ditambah biuret. Hal tersebut menunjukkan bahwa keempat sampel tersebut mengandung protein karena reaksi positif antara CO2+ dari biuret dengan NH dari ikatan peptida dan O air menunjukkan banyaknya asam amino yang berikatan, ikatan peptida panjang dengan ciri-ciri perubahan warna menjadi ungu dalam larutan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa telur mengandung albumin yang kaya akan protein. Lain hal dengan sampel sebelumnya, yaitu susu sapi, kedelai, yang kurang sesuai dengan teori karena dari teori itu susu merupakan protein hewani. Karena susu sapi sendiri dihasilkan oleh sapi. Tapi karena dari uji protein susu sapi dan kedelai, keduanya tidak terindikasi adanya protein dengan ciri-ciri warna lautan biru. Selanjutnya, pembahasan urin.
Pada praktikum ini, sampel urin yang berhasil diuji coba hanya 3 dari total 5 sampel. Karena kendala waktu, dari tabel hasil pengamatan, 3 sampel urin anggota kelompok menunjukkan perubahan warna biru setelah ditetes biuret. Tetapi dalam sampel tersebut juga terdapat endapan putih yang menyebar. Warna biru mengindikasikan urin tidak mengandung protein. Tetapi karena adanya endapan ini dapat menimbulkan tanda tanya atau perspektif baru. Dari sumber endapan yang terjadi di urin saat uji protein dengan biuret biasanya mengindikasikan adanya protein dalam jumlah yang signifikan. Dalam kondisi normal, urin memiliki kandungan protein yang sangat rendah, dan adanya endapan dapat menunjukkan beberapa hal. Yang pertama itu ada istilah proteinuria. Artinya, keberadaan protein dalam urin yang bisa disebabkan oleh kondisi seperti infeksi, penyakit ginjal, atau dehidrasi. Yang kedua, kualitas atau konsentrasi protein. Endapan dapat menunjukkan konsentrasi protein yang cukup tinggi, yang mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, reaksi spesifik. Beberapa jenis protein dalam urin dapat membentuk endapan yang lebih terlihat, terutama jika terjadi proses pengendapan. Secara keseluruhan, endapan ini menjadi sinyal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesehatan ginjal dan kondisi tubuh secara keseluruhan. Meski demikian, kadar protein yang tinggi tidak selalu mengindikasikan adanya penyakit. Terkadang, terdapatnya protein pada urin bisa juga disebabkan oleh dehidrasi, efek samping obat-obatan atau suplemen, olahraga berat, gangguan emosional, hipotermia, dan demam. Selain itu, hasil tes urin juga dapat dipengaruhi beberapa hal, mulai dari kebersihan wadah yang digunakan, cara penyimpanan sampel, dan waktu dilakukannya pemeriksaan urin, melebihi 24 jam setelah sampel dikumpulkan atau tidak. Begitu ya teman-teman. Jadi, kesimpulan dari praktikum kali ini adalah reaksi positif uji biuret ditunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawan antara CO2+ dari reagen biuret dengan NH dan NO dari air. Semakin panjang ikatan peptida atau banyak asam amino yang berikatan akan memunculkan warna ungu. Kebalikannya, semakin pendek ikatan peptida, sedikit asam amino yang berikatan, maka warna yang muncul berarti merah muda. Ikatan peptida menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung protein. Lalu, pada praktikum ini, sampel yang menunjukkan indikasi kandungan protein adalah putih dan kuning telur ayam biasa dan kampung, karena terjadi perubahan warna menjadi ungu setelah ditambah biuret, sedangkan susu sapi, berben, susu kedelai, dan urin tidak terindikasi adanya protein karena menunjukkan warna biru pada larutan. Dan untuk praktikum selanjutnya yaitu dalam pengaturan waktu lebih efisien lagi dan membagi tugas antara anggota kelompok lebih baik lagi agar praktikum dapat diselesaikan dengan baik. Sebelum praktikum mulai, alat dan bahan yang dibutuhkan juga harus dipersiapkan. Kalau bisa lebih jumlah agar tidak bolak-balik saat mengambil dan bisa menghemat waktu. Berikut ini merupakan daftar pustaka. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.